Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak hukum. Kembali lagi bersama kami di podcast Kampus Hijau Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Bersama saya Anova Apriana sebagai podcaster pada episode kali ini. Hari ini tema kita yaitu bersama M. Nusantara mahasiswa berprestasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, pemenang medali perak dan perunggu cabang olahraga gulat di Portro Mupa ke-15 Sumsel tahun 2025. Halo Karang, boleh dong disapa dan memperkenalkan diri terlebih dahulu? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Karang Tentara. Saya mahasiswa semester 1. Saya mengikuti Porprov tahun 2025 di MOBA, mengikuti cabur gulat. Sebelumnya saya belum pernah mengikuti pertandingan ini. Ini adalah pertama kali first time saya ikut pertandingan gulat di MOBA. Oke, gimana nih kabarnya Karang setelah membawa pulang medali perak dan perunggu dalam Porprov MOBA? Alhamdulillah kabar sehat, walaupun mungkin banyak lah sakit-sakit, cedera-cedera sedikit-sedikit, dan kalau rasanya pasti bangga, orang tua juga senang karena bisa mendapatkan suatu kebanggaan dapat medali perak dan perunggu di cabur gulat. Bener banget, keren banget sih sekali ikut langsung dapat 2 medali. Gimana nih sekarang ceritanya awal yang membuat kamu tertarik mengikuti pertandingan cabang olahraga gulat, khususnya di Porprov yang ke-15 itu? Kalau yang buat saya tertarik itu olahraga gulat itu karena emang awalnya dari kecil kan suka kalau kata orang tuh nakal. Suka dunia combat sport ini udah lama, dan dari orang tua juga emang orang tua basicnya juga dari dunia combat sport juga. Dan itu saya juga bisa ikut itu awalnya karena saya ikut latihan di camp Setia Muay Thai. Itu saya latihan pertama kali itu latihan Muay Thai, bukan gulat sebenarnya, untuk lebih mendalami dunia bela diri aja gitu, sama mungkin ada pertandingan. Tapi ternyata untuk di tahun ini kalau nggak salah tidak diadakan Muay Thai kalau nggak salah. Jadi saya di pelatih saya mengalihkan untuk saya ikut di bidang olahraga gulat karena untuk kan badan dan fisik postur saya cocok untuk di olahraga itu. Oke, berarti sekarang ini pemula tetapi memiliki minat dan basic. Iya. Dalam pertandingan ini gimana sih pengalaman yang paling berkesan menurut Kakak? Pengalaman yang paling berkesan menurut saya karena di tanah kita itu dari tahun-tahun mengirimkan sekitar 20 atlet lebih, kalau nggak salah 22 atau 23 atau 24 atlet lah, lebih dari 20 atlet. Nah, karena di situ kita tinggal satu rumah dan itu banyak ketemu banyak orang yang belum kita kenal, otomatis di situ kita ketemu teman-teman baru, latihan bareng, sakit bareng, udah pastikan di situ cedera-cedera bareng. Ya paling pengalaman yang menyenangkan di situ. Terus pas pertandingan mungkin pengalamannya ngelihat ada teman-teman yang cedera tangannya pas pertandingan, bisa dibilang lepas lah gara-gara salah banting atau gimana gitu. Di situ sebenarnya agak kaget aja gitu lihat kayak gitu, ternyata ini olahraga combat yang resikonya besar. Tapi karena udah percaya diri dan niatnya udah ada dari awal, jadi ya udah gimana sekali udah terjun sekalian gitu. Iya benar. Berarti yang paling berkesan itu kebersamaan sama teman-teman. Ini kan pasti ada persiapan sekarang ya. Gimana sih persiapan sekarang dan latihan untuk persiapan? Persiapan saya udah latihan 2 bulan lebih awal daripada teman-teman yang di TC, karena saya udah ikut camp itu udah lama. Camp Setia itu dari 3 bulan sebelum seleksi menerima atlet saya udah ikut, dan otomatis saya udah ikut latihan juga duluan. Persiapan selama benar-benar full persiapan TC itu 3 bulan sebelum pertandingan. Itu full latihan selama 1 minggu itu 3 kali. Di bulan pertama itu 1 minggu 3 kali latihan. Itu latihannya fisik, endurance, dan latihan otot juga karena sama latihan teknik-teknik basic. Di bulan kedua itu latihan ditambahkan jadi 5 kali seminggu, itu jadi latihan lebih berat,
lebih susah, lebih menguras tenaga, dan banyak sih sebelum pertandingan itu, sebelum latihan itu banyak cedera ringan gitu. Cuman berkat latihan yang keras itulah bisa waktu itu. Ya benar banget. Kalau kata orang itu hasil itu tidak pernah mengkhianati usaha. Iya. Berarti persiapan sangat matang. Iya. Ini kan persiapannya lama ya. Iya. 5 bulan. Gimana sih kamu membagi waktu antara latihan dan kuliah? Kemarin itu untuk awal-awal itu kan belum masuk kuliah kemarin kan. Tapi pas di bulan-bulan terakhir itu saya kan mengajukan surat izin dispensasi dari kampus. Alhamdulillah kampus Muhammadiyah Palembang memberikan support yang full untuk atletnya. Jadi aku kemarin diberikan support dan dikasih dispensasi selama 1 bulan untuk mengikuti TC pusat, TC akhirnya. Jadi di sana untuk meluangkan waktu juga, alhamdulillah aku dibantu juga dengan kawan-kawan di kelas, karena otomatis banyak pelajaran dan materi-materi dari dosen yang tertinggal. Dibantu juga dengan aku yang nulis ke dalam materi, mencatat materi, tugas-tugas belum selesai. Jadi untuk membagi waktunya itu intinya pagi siang latihan, malamnya kita belajar sambil mengerjakan tugas di dosen. Ya benar banget teman-teman. Mau gimana pun juga kuliah tetap harus jalan. Ya. Iya. Ini kan dalam pertandingan ini ada nggak sih sekarang tantangan tersendiri menurut kamu? Tantangan tersendiri itu sebenarnya yang paling itu mental itu tergantung di mentalnya, karena di sini nih kita lihat orang kebetulan cabur itu di kelas 1 tuh paling terakhir mainnya di Polpol itu. Jadi kita lihat orang tanding ada yang cedera, ada yang kita lihat musuhnya benar-benar kuat gitu. Apalagi kita sebagai pemula kan, tantangan yang paling menantang itu mental kita ya. Kalau di saat itu mental kita lah ibaratnya down duluan atau turun duluan mental kita, kemungkinan besar fokus dan hasil latihan kita 5 bulan ke belakang itu sia-sia. Itulah paling penting, itu penguatan mentalnya di dalam dunia combat sport gitu. Nah, ini kan tantangannya itu tentang mental ya. Ya. Bagaimana kamu mengatasi tantangan itu? Tantangan tentang mental itu tentang diri kita deh, enggak. Itu dukungan dari orang tua juga dapati, itu menguatkan mental kita. Dukungan paling besar itu dari pelatih aku, coach Adi, itu memberikan wejangan sebelum pertandingan itu. Dia yakin bahwa aku tuh bisa, aku tuh lebih dari mereka, kata dia. Dan itu hasil latihan kita 5 bulan tuh, itu latihan sangat keras, katanya. Pasti bisa menang. Walaupun memang sebenarnya mental itu belum terbentuk karena kita berada dari itu, tapi karena dukungan dari orang tua dan pelatih yang sangat mendukung, dan dari teman-teman juga dan dari pacar yang mendukung, akhirnya mental itu terbentuk dewek dalam pertandingan. Gitu. Oke, berarti kalau musuh terbesar itu diri kita sendiri, berarti lawannya itu diri kita sendiri juga, dan juga dukungan tentunya. Oke, kalau menurut Karan, siapa sih sosok yang paling berpengaruh atau mendukung kamu selama pertandingan Polpro? Yang paling berpengaruh, yang pertama, dua orang tua saya, ibu bapak, ya pasti yang paling pertama juga bos aku, pelatih aku, Coach Adi dari Cap Setia. Dia itu yang paling bisa diomong kalau kata bahasa linggonya itu onyol untuk ngingati latihan, karena kebetulan juga kemarin itu kan banyak cedera, jadi banyak izin latihan, ayo latihan lagi, latihan terus, karena kita lari ke pop, kalau kau udah latihan kau udah bakal bisa menang, udah bakal bisa bawa medali, karena berkat latihan dan dukungan dari pelatih itulah yang bikin aku tuh bisa dapatkan hal yang begitu sekarang. Artinya dukungan dari kampus juga ya? Iya, kampus. Kompensasi. Iya. Terakhir, apa pelajaran yang penting yang kamu dapat setiap kompetisi yang pernah kamu? Pelajaran terpentingnya aku dapat itu sudah pasti pengalamannya. Kalau kompetisi itu aku baru pertama kan, contohnya itu kalau pelajaran itu dapat dari sekarang adalah bahwa latihan itu penting. Kalau seandainya kemarin latihannya mungkin lebih niat dan lebih full dan lebih jor-joran lagi latihan, kemungkinan aku tak mungkin bisa dapat yang lebih dari ini.
Tapi karena kemarin itu latihan dan di banyak porsi lagi gol, itulah jadikan pelajaran mungkin di next pokoknya lagi atau next ibaratnya berarti aku latihan lebih keras lagi. Amin. Nah, tapi untuk sekarang juga udah memuaskan sih. Eh, Sekarang ada nggak nih pesan untuk pesan dan saran untuk mahasiswa lain yang ingin mulai mengikuti ajang-ajang khusus pertanian gula seperti kamu? Intinya kalau untuk yang ingin ikut latihan bola, cari camp-camp yang benar-benar membuka untuk latihan bola. Dan untuk teman-teman yang pengen ikut di bidang apapun, di bela diri ataupun di bidang apapun, jangan pernah takut untuk mencoba. Karena kalau kita tidak berani mencoba, kita tidak bakal tahu apa yang bakal kita dapat ke depannya. Kayak itu. Kemarin juga sebenarnya aku gak takut ikut ini. Karena kita tengok ini Pombat ini kan orang tua juga orangnya sebenarnya tidak mendukung. Apalagi orang tua Latino kan. Karena resikonya sangat besar. Tapi karena sudah ada niat dan keberanian dalam diri pengen mencoba, semua itu udah bakal bisa menghalangi kalau kita mencoba. Kalau pengen yang ada niat dalam diri kita. Dan untuk teman-teman kalau emang pengen, intinya harus ada niat dulu dalam diri kita dan jangan pernah takut untuk memulai sesuatu. Oke, baik. Berarti pesan dan sarannya itu niat dulu ya. Niat dulu. Dan usaha tentunya. Ya. Untuk Karang sendiri itu ada nggak moto atau kalimat yang memotivasi Karang, perjuangan Karang, kamu pegang dalam setiap perjalanan prestasi kamu? Kalau moto dalam hidup aku tuh jangan pernah takut untuk mencoba hal baru. Karena paling penting, karena aku senangnya dengan hal-hal yang baru itu, aku senang mencoba-coba hal-hal baru itu, aku senang. Nah, udah nggak kerasa kita udah lama berbincang-bincang dengan Karang selaku pemenang dari Perak Net Perunggu dalam Porprov Nuba tahun 2025. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan selamat kepada Karang. Semoga kedepannya terus berkembang dan lebih baik lagi. Saya selaku podcaster pada episode kali ini, mohon maaf jika ada kesalahan dan kepada Allah saya mohon ampun. Sampai jumpa di next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak hukum. Salam anak hukum.